Kira-kira akan naik atau tidak? Kalau menurut saya sih ini akan landai. Nggak ada sebuah, dan akankah muncul varian baru nanti? Kalau saya pikir ya, akan ada varian baru. Dan ini juga sudah 3 minggu setelah Lebaran dan belum terlihat adanya kasus yang meningkat secara serius. Dan apakah ini adalah sebuah pertanda yang menggembirakan? Kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Seminggu sejak Presiden Jokowi menyatakan untuk membolehkan melepas masker di tempat umum, ini adalah hal yang mengagetkan yang saya lihat. Dan ternyata banyak hal yang juga akan muncul setelah apa yang kemarin secara mendadak dan juga mengagetkan ini dinyatakan secara resmi. Dan ini juga sudah 3 minggu setelah Lebaran dan belum terlihat adanya kasus yang meningkat secara serius. Dan apakah ini adalah sebuah pertanda yang menggembirakan? Kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Di berita ini banyak yang terus kemudian menjadi senang karena mereka merasa perekonomian ini akan bisa berjalan dengan lebih lancar, dan dengan uang dibelanjakan perekonomian ini naik. Maka semoga semua yang terjadi dalam pandemi ini bisa diredeem atau bisa ditebus dengan apa yang akan kita dapatkan di masa mendatang. Tapi melihat ini banyak juga yang ternyata malah mengatakan sudah kadung biasa pakai masker di luar ruangan, jadi ini dipertahankan. Dan it's okay, ini sebuah kebiasaan yang juga bagus. Karena saya lihat juga negara seperti Jepang, Hong Kong, itu sebelum ada pandemi juga sering banyak orang yang keluar saat mereka sakit, mereka menggunakan masker. Saya pikir ini harusnya satu kebiasaan yang kita develop dan kita pertahankan walaupun pandemi nanti ini belum akan datang lagi. Bahkan semoga nggak akan pernah datang selama-lamanya ya. Dan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini sebenarnya adalah sebuah cara simbolik untuk mengatakan bahwa apapun yang kemarin terjadi saat ini mungkin kita mungkin sudah menjadi lebih aman, tapi tetap kita harus berhati-hati. Karena ingat, ini datang sepaket dengan kalau di dalam ruangan atau dalam kerumunan tetap diwajibkan menggunakan masker. Dan ingat, PPKM belum diangkat dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ini masih tetap harus dilakukan. Tapi jelas di sini bahwa perekonomian ini akan berjalan kembali, bahkan lebih cepat kalau menurut saya, karena kebayangkan orang yang udah dikerangkeng sekarang dilepas. Tapi jangan sampai juga semua ini akan babi buta dan malah saat nanti terjadi sebuah peningkatan, kita akan kaget dan terus kemudian melupakan apa yang membuat kita selamat sampai hari ini. Ingat, kita tidak akan ada di sini tanpa pengorbanan dari teman-teman saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sudah tidak bersama kita. Dan itu semua memang satu hal yang sepertinya memang akan dilalui agar kita bisa mendapatkan kekebalan seperti sekarang ini. Tapi yang pasti ini adalah tanda bahwa perekonomian telah dibuka kembali. Kira-kira akan naik atau tidak? Kalau menurut saya sih ini akan landai. Nggak ada sebuah hal yang berarti. Memang akan ada kenaikan, tapi kenaikannya ini kayak bam kecil. Polisi tidur lah di jalanan yang mulus dan panjang. Sehingga kita mungkin tidak akan perlu khawatir lagi. Dan yuk, apapun yang akan kita rencanakan, lakukan sekarang juga. Misalkan yang mau hamil, nggak hamil-hamil karena takut ke rumah sakit, segera. Yang mau segera buka usaha, yuk sekarang ini. Saya kemarin sempat buka usaha kuliner, tutup. Karena bukanya pas banget barengan dengan pandemi buka. Yang mau jalan-jalan, lakukan sekarang juga, tapi utamakan jalan-jalan di dalam negeri dan hal-hal yang lain. Dan selamat, yuk kita jalani ini menuju ke transisi endemi yang semoga akan bisa mengembalikan kita seperti dulu lagi. Kalau ditanya apakah akan benar-benar tidak ada lonjakan, saya pikir sih akan ada lonjakan, dan ini adalah satu hal yang ya hakikinya memang seperti itu. Memang kemarin terjadi sebuah bencana, tapi setelah ini nggak terus kemudian akan mulus seperti itu. Dan kalau saya lihat, ini akan disebabkan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Karena ingat, ini baru per negara nih. Ini akan bisa di-contain seperti sekarang. Inggris, Amerika, dan China ini masih berjuang. Ya walaupun tingkat kematiannya tidak seseram dahulu, tapi COVID di sana ini masih lumayan menggila. Sehingga masker, ini walaupun sekarang ini kayaknya orang-orang, kemarin sempat ada sebuah interview terhadap pedagang masker yang katanya penjualan masker sudah mulai menurun. Tapi kalau menurut saya sih masker ini akan menjadi sebuah komoditas ya. Karena sekarang menurun, tapi saat nanti, dan saya yakin hal itu ada, tiba-tiba nanti akan ada kenaikan, orang juga akan belanja masker lagi. Sehingga kalau saya kira di sini masker itu seperti obat flu. Pas musimnya tiba, orang akan harus beli. Dan ini nggak akan jadi sesuatu yang akan terus kemudian obsolete atau dibuang dan nggak dibutuhkan lagi. Sehingga kalau menurut saya, yuk kita biasakan menggunakan masker jika memang merasa kondisi badan kita itu drop dan kita bertemu dengan banyak orang yang tak terhindar. Nah, kita akan melihat
Jika sampai akhir tahun ini semua akan seperti sekarang ini, lancar, tidak ada masalah, tidak ada kenaikan, maka saya pikir di akhir tahun menuju awal tahun nanti pasti akan diumumkan untuk masuk kepada endemi. Dan saat itu terjadi, mungkin di dalam ruangan juga ini akan boleh melepaskan masker, kecuali tentu saja yang sakit dan kerumunan yang sangat padat. Artinya apa? Artinya akan membuka kemungkinan untuk konser ada di seluruh Indonesia. Kali ini di Bandung ini masih belum boleh loh ya. Dan acara-acara pernikahan mungkin sudah bisa full lagi. Manusia yang sejatinya makhluk sosial akan bisa mendapatkan hakikatnya sebagai makhluk sosial dengan bertemu dengan orang-orang yang lainnya. Dan aplikasi Peduli Lindungi akankah tetap ada? Kalau menurut saya ini juga akan, selain masker, sesuatu yang akan tetap ada. Seperti, ingat nggak? Dulu sekitar 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun yang lalu saat sedang maraknya adanya kejahatan bom bunuh diri. Nah, terus kemudian di seluruh tempat, terutama hotel, ini dipasang metal detector. Nah, kayaknya akan seperti itu. Jadi Peduli Lindungi ini akan jadi sesuatu yang mandatory, akan tetap kita gunakan. Dan nanti penyakitnya apa, kita akan tetap gunakan itu. Ya walaupun masih ada pro kontra, tetapi ini adalah satu hal yang paling tidak memberikan sebuah upaya penyelamatan dan juga pencegahan terhadap wabah yang pasti akan datang lagi. Tapi kita tidak tahu wabah apa lagi nanti akan datang itu. Dan kalau ditanya saat ini, apakah COVID itu masih ada? Apakah COVID itu benar-benar sudah tidak ada? Kalau saya bilang masih ada. Bahkan saat ini saya merasakan, misalkan seperti kemarin saya tidak enak badan, istri saya tidak enak badan, ada partner saya di kantor tidak enak badan, sekarang anak saya juga agak demam. Saya pikir pasti ada kontaminasi dari COVID juga. Tapi seperti yang dulu pernah kita bicarakan bahwa nantinya COVID ini sepertinya akan menjadi semacam, ini saya kira semacam ya, dan ini pendapat awam saya, seperti orang sakit flu, yang mana obatnya nanti akan dijual bebas di warung-warung. Dan seperti itulah sejatinya manusia akan beradaptasi terhadap apapun yang akan menyerangnya. Dan akankah muncul varian baru nanti? Kalau saya pikir ya, akan ada varian baru di tahun ini, bahkan tidak hanya satu. Dan ini akan muncul segera. Loh, terus gimana dong Mas Darko? Jangan khawatir. Varian baru artinya adalah tanda-tanda menuju ke hilangnya wabah itu tadi. Ingat ya, COVID-nya tidak hilang, wabahnya yang hilang. Mengapa seperti itu? Karena tubuh manusia ini sudah bisa beradaptasi dengan virus yang kemarin itu mematikan. Tandanya apa? Tandanya dengan varian baru. Karena saat manusia beradaptasi, virus pun mencoba beradaptasi. Nah, mereka ini mencoba untuk berubah menjadi varian yang baru, tapi most likely atau seringnya varian ini akan jauh lebih ringan daripada yang sebelumnya. Semoga ini akan terjadi, dan ini adalah tanda-tanda yang saya lihat setelah Presiden Jokowi mencoba untuk melonggarkan dengan mempersilahkan melepas masker. Tapi kalau saya sih akan lebih pilih pakai masker, terutama jika ternyata kondisi tubuh saya akan drop. Nah, kalau menurut kalian seperti apa? Silahkan tulis komentar kalian di bawah sini. Dan untuk kalian yang ingin menanyakan tentang nasib perjodohan, cinta, keuangan, atau apapun, silahkan hubungi nomor di bawah ini agar saya bisa membukakan kartu menunjukkan cara yang terbaik untuk menghadapi masa depan dari kartu yang saya miliki. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.